Faslun utawi iki fasal fi ahkamil wasiyati ing dalam nerangaken pira-pira hukumnya wasiat. Wasabaqah lan wis lewat maknaha opo maknanya wasiat luatan ing dalam secara bahasa, luatan ing dalam secara bahasa, wa syar'an lan ing dalam secara syara'. Maknanya kalau secara bahasa al-isol. Isol itu menyampaikan. Karena orang yang berwasiat menyampaikan terkait urusan dunia, ya, disampaikan dengan akhirat. Adapun wasiat secara syara itu adalah tabarru' bihaqqin mudhafin lima ba'dal mauti. Sebuah amal baik yang disandarkan dengan nanti ketika sudah meninggal. In mutta, kalau saya mati, ya, maka tanah yang di sana untuk bangun masjid. Kalau saya mati, maka lahan yang di sana untuk madrasah atau yang lain umpamanya. Terus apa ini? Wa syar'an lan ing dalam piro-piro wa syar'an lan ing dalam syarak, ya. Sabaqa maknaha luwatan wa syar'an. Terus awailu kita bil faraid ing dalam piro-piro awal kita faraid. Sudah dijelaskan di depan masalah definisi di awal-awal masalah faraid. Wala yustaratu lan tidak disyaratkan fil musobeh. Dikasih harokat muso. Ada musi, ada musobeh, ada musolah. Harus ngerti ini, apalagi sewaktu-waktu mau jadi KUA, ya. Dalam wakaf ada wakif, ada mauquf be, ya. Ada mauquflah. Wakif yang mewakafkan, kalau mauquf be barang yang diwakafkan, mauquflah yang menerima wakafkan. Kalau wasiat, musi yang berwasiat. Saya yang punya tanah. Kalau saya mati, tanah ini untuk bangun masjid anak. Saya namanya musi. Terus musobeh tanah itu, musobeh. Ini musobeh. Musolah untuk masjid atau untuk orang miskin, orang fakir, itu namanya musolah. Wala yustaratu lan tidak disyaratkan fil musobeh. Soalnya fathah ing dalam perkara yang diwasiati, yang diwasiatkan, tidak disyaratkan an yakuna opo yang to ono opo musola ma'luman iku diketahui wa maujudan lan ada, wa maujudan lan ada wahina idin lang ing dalam nalaikane la yustaratu, karena tidak disyaratkan maklum dan maujud, maka otomatis tajuzuh benang. Tajuzu boleh al-wasiyatu opo wasiat bil ma'lum kalawan perkara kang ono. Perkara yang sudah diketahui, wal majhul lan perkara yang tidak diketahui. Contoh, kalaban seperti air susu. Fit dar'i ing dalam buting susu. Wabil maujud lan kalawan perkara kang ono, wal ma'dum lan perkara yang belum ada. Contoh, kal wasiyati seperti berwasiat, bisa merihadihi syajaro kalawan buahnya iki pohon. Kalawan buahnya iki pohon. Qabla wujudi sabrati ing dalam sadurungi adanya buah. Ing dalam sadurungi adanya buah. Wis. Jadi gini, pertama masalah
definisi wasiat sudah dijelaskan di depan bersamaan dengan awal pembahasan faraid. Yaitu kalau secara etimologi, apa etimologi? Secara bahasa ya. Yaitu isol, menyampaikan. Kalau secara terminologi, apa terminologi? Secara syara. Ya, tadi itu sebuah amal baik tabarru' mudhafun lima ba'dal maut. Tabarru'un bihaqqin, sebuah amal baik yang disandarkan dengan kematian. Jika saya mati ya, jika saya mati, tanah itu untuk masjid. Jika saya mati, tanah itu untuk orang miskin. Tanah itu untuk kuburan, dan seterusnya. Itu namanya tabarru' bihaqqin mudhaf lima ba'dal maut. Paham ya? Ada jikanya, jika saya mati. Dan memang mengatakan dalam kondisi sakit parah, maradul khauf. Berikutnya terkait musyabih. Musyabih ini barang yang dijadikan wasiat. Tanah, rumah, terserah. Ini tidak harus maklum dan maujud. Maklum itu barangnya diketahui, maujud itu barangnya ada. Beda dengan jual beli. Jual beli itu harus maklum, sehingga kalau transaksi barang yang tidak maklum ya nggak sah. Paham ya? Maklum, maujud dan maklum. Barangnya nggak ada ya nggak sah. Atau ada tapi nggak maklum. Apa contohnya? Seperti ini, mas saya menjual salah satu dari sarung ini. Sarungnya banyak, yang mana? Apa yang BHS ya? Atau yang wadimur, apa yang warna pink? Kenapa itu nggak maklum? Mubham. Sehingga tidak sah. Nah, dalam hal ini tidak harus maklum dan tidak harus maujud. Barangnya nggak jelas pun ini sah. Barangnya nggak ada pun ini sah. Dicontohkan seperti ini. Seperti umpamanya saya punya kambing. Kambingnya punya kambing. Kalau zaman dulu kambing itu adalah salah satu yang memang untuk penghasilan dan bahkan untuk bisa hidup dengan kambing. Kambing atau sapi khusus atau unta umpamanya. Kenapa? Karena memang ketika memeras air susu nanti bisa dijual belikannya. Nah, ini zaman dulu. Masalahnya sebelum air susu kambing itu diperas, kira-kira kelihatan apa enggak? Namanya al-laban fid-dhara. Air susu yang masih ada di puting susu kambing tadi. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kecuali sudah diperas ada di apa? Wadah ya. Ada di ember umpamanya, ada di kelas di ember umpamanya. Ini kan kelihatan. Ukuran sekian, banyaknya atau apa ya. Oh, ini kalau dijual sekian kan bisa dikira-kirakan. Jelas. Masalahnya sekarang belum diperas. Jadi gini, saya punya kambing banyak. Terus dalam kondisi maradul khauf, sakit parah yang secara lumrahnya saya nggak sembuh, pasti akan meninggal. Nah, jika saya mati, air susu kambing itu nantinya untuk fakir miskin umpamanya. Padahal air susunya belum diperas. Bagaimana sah? Paham ya? Nah, jadi tidak harus ada dan diketahui. Begitu juga seperti ini. Seperti saya punya pohon mangga. Mangga itu buahnya musim hujan apa kemarau? Apa? Gak ada yang ngerti. Gak ngerti. Gak punya mangga. Kalau apel, manggis, jambu, anggaplah gampangnya ya. Buah yang memang berbuah di musim kemarau umpamanya. Ternyata di musim hujan saya mengatakan, saya dalam kondisi sakit parah yang secara doa akan mati. Gak ada harapan sembuh. Jika saya mati, ya buah ini, buah pohon mangga, buah pohon apel nanti untuk orang-orang kampung, untuk orang-orang miskin umpamanya. Padahal pada waktu saya berwasiat,
buahnya masih belum ada. Paham ya? Dan ini nggak menjadi masalah. Jadi dalam masalah wasiat ini musobeh barangnya ya, barangnya tidak harus ada dan tidak harus diketahui. Beda dengan wakaf. Wakaf itu barangnya ada dan harus baqoi ainihi. Ya, tanah ini saya wakafkan untuk apa, kuburan muslim, untuk masjid. Ya, tanah ini jelas. Bedanya kalau nggak boko, apa yang nggak boko? Uang. Guys, jadi ada orang infak ke masjid itu namanya bukan wakaf kalau berupa uang. Kenapa? Uang ini nggak boko. Uang ini apa? Untuk ditransaksikan. Ketika ditransaksikan, otomatis kan akan habis. Bagaimana kalau kita mewakaf ke masjid harus berupa benda? Semen, Al-Quran, tulis wakaf Masjid Bahauddin ya. Semen, atau mungkin kaca atau pintu atau sejenisnya. Kalau uang itu bukan wakaf karena nggak bokok. Digambarkan seperti kemarin, apa contohnya? Seperti makanan, ya makanan. Apa sih makanan? Untuk dimakan. Kalau untuk dimakan kira-kira berkurang apa enggak? Berkurang. Karena berkurang otomatis nggak bisa diwakafkan. Dalam hal ini enggak. Dalam wasiat tidak harus ada pada waktu itu dan bahkan tidak harus diketahui. Ya, tadi dicontohkan, saya punya kambing, waktu saya sakit parah berwasiat bahwa air susu kambing itu untuk orang miskin padahal belum diperas. Seperti apa banyaknya nggak jelas karena belum. Atau pohon ya yang mana masih belum berbuah, mengatakan bahwasanya buahnya pohon apel ini, pohon mangga ini untuk anak pondok umpamanya, seperti itu.